Selamat malam semuanya, kembali lagi di Cinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris. Kali ini kita akan membahas film terbaru di 2024, yaitu Night Swim. Film horor ya guys ya. Film horor yang menurut gue fresh dari segi konsepnya, karena mereka itu membuat film horor mengenai kolam renang ya. Itu unik banget sih menurut gue. Kayak bagaimana lo bisa membuat benda mati kolam renang gitu, cuma air, tampungan air, tapi bisa jadi film horor. Itu unik sih. Maksudnya memang air tuh bisa jadi apa ya, salah satu bentuk ketakutan lah untuk beberapa orang gitu, apalagi orang yang tidak bisa berenang gitu. Mungkin kebanyakan, tapi lebih ke apa namanya, laut ya. Kayak banyak juga kan film-film horor atau thriller bersetting di laut, tapi itu juga karena hiu biasanya ya kan, horornya karena hiu. Kalau di sini karena hantu. Itu lumayan unik juga sih film ini, dan memang nilai jual dan nilai plusnya di konsep apa sih namanya, kolam renang itu sendiri sih menurut gue. Dan gimana filmnya gitu ya, kalau dari segi horornya atau menakut-nakutinya, menurut gue film ini sangat bagus sih, karena banyak apa sih namanya, adegan jump scare, terus juga ada adegan build up-nya, terus kayak setannya nongol untuk bikin kita merinding. Itu tuh di situ film ini menurut gue sangat oke sih. Kayak beberapa momen kayak bikin kita kayak anjir, parno gitu loh kalau kita ngebayangin, aduh next time kalau gue berenang. Kita jadi kebayang pasti gara-gara film ini, kayak momen-momennya kayak kita lagi, meskipun gue sendiri gak bisa berenang ya jujur. Jadi mungkin gue tidak akan mengalami parno seperti di film ini gitu. Kayak ada satu adegan gitu ya guys ya, ketika dia lagi berenang dan gaya bebas gitu, yang kepalanya kiri kanan kan, itu harus ngambil nafas kan. Itu diambil lah angle-nya sama sutradara, jadi ketika POV-nya first person gitu, ketika kita ngambil nafas ke kiri, nengok kiri kan, ngambil nafas kanan, nengok kanan. Nah, kita kiri lagi, tiba-tiba ada orang tuh di atas lagi ngeliatin kita. Itu lumayan creepy sih. Kayak terbayang gitulah, mungkin beberapa orang yang bisa berenang gaya bebas, ketika dia akan berenang akan teringat adegan film Night Swim ini lagi gitu. Itu salah satu poin plusnya sih. Kayak banyak lah momen yang disajikan kayak bikin kita parno kalau mau berenang gitulah. Dan film ini berhasil menurut gue bikin kolam renang jadi serem. Terus juga pengambilan gambarnya di dalam airnya itu juga bagus-bagus sih. Kayak membuat kita apa ya, benar-benar takut lah. Kayak apa nih yang bakal terjadi di si karakternya. Mana di air tuh kita nggak bisa bergerak banyak kan ya. Itu salah satu yang bikin kita jadi ngerinya juga lah. Tapi kalau dari aspek lainnya banyak ya kurangannya, pasti tidak sempurna film ini. Apalagi dari segi plot dan karakter yang menurut gue sangat dangkal, anjir, no pun intended. Ya biasa aja sih, kalau dari itu nggak ada yang spesial sama sekali. Kayak klise film horor Amerika menurut gue, kayak plot motifnya gitu ya. Udah ke rumah angker gitu ya, atau rumah yang dijual bekas orang yang mengalami tragedi gitu lah. Tapi seenggaknya pindahnya bukan karena dapat rumah murah lah ya. Pindahnya karena ada kolam renangnya gitu, sesuai dengan karakternya, ceritanya lagi butuh terapi kolam renang gitu lah. Keseluruhannya juga klise sih menurut gue, dan cukup boring gitu lah ya. Keluarga masuk rumah yang angker, terus perlahan mereka sadar kalau rumahnya itu tidak benar, terus juga perlahan-lahan juga anggota keluarganya ada yang dirasuki gitulah sama penunggu rumahnya gitu. Itu cukup klise sih menurut gue. Jadi tidak ada yang menarik dari segi plot ya. Karakternya kurang suka sih gue, biasa aja, bener-bener biasa aja guys. Nggak buruk dan juga nggak bagus-bagus banget, biasa aja, bener-bener gampang untuk dilupakan lah karakter dan plotnya gitu. Terus untuk segi entity-nya yang di rumah itu juga menarik sih, lumayan menarik gitu ya. Ada unsur magisnya juga bisa dibilang, cuma ya mungkin karena kurang banyak dieksplor kali ya, dan dieksplornya cuma sebentar gitu si entitasnya ini. Dan itu pun juga cuma satu sequence doang seingat gue. Mereka berusaha untuk menjelaskan itu, jadi mungkin karena penjelasannya kurang banyak ya, meskipun cukup clear, cuma kayak beberapa tidak konsisten gitu loh. Kayak misalkan, gue takut spoiler sih, tapi gue kasih tau lah dikit lah ya. Intinya tumbal lah ya, tapi kenapa ini di trailer ada sih, kenapa kucingnya juga kena tumbal. Itu tidak, menurut gue nggak konsisten aja sih. Kayak ya kalau lu, bukannya misalkan kucingnya udah meninggal itu sudah tumbal, atau nggak ngerti gue. Makanya kayak banyak pertanyaan juga yang muncul gitu ketika nonton. Kayak
kayak karakternya banyak yang kurang menarik gitu. Terus juga di ending mereka mencoba melakukan sesuatu yang emosional, tapi menurut gue nggak dapet sama sekali sih. Maksudnya kalau kita menonton film horor kayak A Quiet Place yang padahal alien gitu ya, tapi bisa dapet emosional karena keluarganya bener-bener nyatu banget guys. Itu komposisinya mirip loh, bapak ibu, anak cowok satu, anak cewek satu. Komposisi sangat mirip. Night Swim sangat-sangat tidak bisa mendapatkan sisi emosional dari keluarganya sama sekali menurut gue. Beda banget lah kalau ya gue compare sama Quiet Place karena komposisi keluarganya mirip ya. Dan genrenya ada horornya juga. Tapi Quiet Place bisa menghadirkan sesuatu yang sangat emosional, dan Night Swim sama sekali nggak ada nyawanya gitu filmnya. Ya kalau lo pengen nonton ditakut-takutin film horor yang fresh gitu ya, dari segi horornya fresh, kolam renang gitu segala macam, ini cocok sih buat kalian untuk dicoba. Tapi jangan harap film ini bisa buat kalian touch secara emosional ke karakter dan keluarganya si, lupa sampai gue namanya, anjir, si White Russell ini dan keluarga itu nggak bisa sih. Untuk seru-seruan menurut gue bisa, untuk bikin kalian parno untuk berenang bisa, untuk seru-seruan sama teman-teman itu ini seru banget sih. Secara karakter, story segala macam itu masih mediocre. Oke, dari gue sih nilainya 3 dari 5 bintang ya guys ya. Tapi masih seru untuk ditonton, untuk menemani awal tahun kalian nonton film. Jadi gimana kalian yang udah nonton? Kalian mungkin setuju atau tidak setuju juga boleh kalian komen di bawah. Mungkin menurut kalian enggak ini film bagus, kalian jabarkan di bawah, buktikan kalau saya salah. Oke. Terima kasih semuanya untuk menonton sampai sini. Jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe. Sampai ketemu di pembahasan film yang berikutnya. Bye bye.